Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nia Agustiani, salah satu staf di Yayasan Resmi Daerah Bekasi, CV Pembantu Bagus Agensi. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa peraturan selama di kantor. Dan di kantor itu pekerja ngapain aja, dan sebelum diberangkatkan ke majikan apa aja yang dilakukan selama di yayasan. Untuk mbak-mbak di luar sana atau ibu-ibu yang berusia 17 sampai 45 tahun yang sedang atau membutuhkan pekerjaan, boleh langsung saja datang ke kantor kita yang beralamatkan di bawah ini atau boleh langsung menghubungi saya. Nah, jadi untuk ibu-ibu atau mbak-mbaknya setelah sampai di kantor itu kan akan kita jelaskan kontrak atau peraturan-peraturan yang ada di yayasan ini ya, seperti kontrak kerjanya berapa lama, terus potongannya berapa kali, terus misalkan nanti tidak jadi meneruskan kontrak itu membayar penalti berapa, itu semua akan dijelaskan. Dan ketika si pekerja itu cocok atau meneruskan kontrak, maka akan ditempatkan dulu di yayasan. Mbak Nia, kira-kira kalau saya ini masuk ke yayasan itu akan berapa lama ya? Jawabannya itu pasti akan saya jawab seperti ini. Itu tergantung nasib yang pertama ya Bu. Dan yang kedua itu asal ibu-ibu dan mbak-mbaknya tidak pilih-pilih job, itu saya yakin tidak akan lama di yayasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena job di kita itu yang masuk banyak, ya kan, terutama itu di bidang ART serabutan. ART serabutan itu gajinya rata-rata di kisaran 2.600.000 sampai 2.800.000. Itu kerjanya rata-rata yang masuk ke kantor kita itu adalah beres-beres dan mengurus baby. Ada juga beres-beres mengurus lansia, tapi jarang. Yang rata-rata itu yang mengurus baby. Nah, itu kalau mbak-mbak dan ibu-ibunya ketika masuk ke kantor kita tawarin job apa aja itu mau, saya yakin tidak akan lama di yayasan. Yang membuat mbak-mbaknya itu lama di yayasan ketika kita tawarkan job, misalkan yang dari rumah itu niatnya babysitter khusus, dan ketika di kantor ini kita tawarkan ART serabutan itu tidak mau, itu akan sedikit memperlambat kerja mbaknya ke majikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, akan kita lihat dari kinerja mbaknya selama di yayasan. Mbaknya di yayasan ini rajin enggaknya, karena kan di yayasan kita juga akan latih untuk beres-beres untuk ketika nanti disalurkan ke majikan. Sebelum disalurkan ke majikan, kita lihat dulu di sini kinerja mbak-mbaknya itu seperti apa. Apakah beres-beresnya cekatan atau tidak, terus cara ngomongnya sama sesama itu sopan atau tidak, karakternya seperti apa. Kita nilai, kalau sekiranya tidak bagus untuk ditempatkan ke majikan, itu juga akan mempengaruhi cepat atau lamanya mbaknya tersalurkan. Terus untuk selanjutnya, yaitu ketika nanti kita tawarkan mbaknya misalkan satu job nih dan mbaknya cocok. Oke mbak, saya mau ambil job yang mbak tawarkan. Nah, kita akan langsung kirim biodatanya ke majikan. Kalau sekiranya majikan cocok dengan kriteria yang kita kirimkan, akan kita lakukan sesi interview atau tanya jawab antar majikan dan pekerja. Tanya lebih detail, misalkan saya nanti kerjanya di rumah ibu itu apa aja ya Bu, terus saya harus ngapain aja ketika saya bangun tidur, dan selesainya berapa jam berapa, seperti itu. Terus nanti ditanya lebih detailnya lagi, yang saya asuh ini anak usia berapa, terus makannya seperti apa, nyucinya harus pakai mesin atau tidak. Pokoknya akan ditanyakan secara detail nanti pada sesi interview. Dan ketika interview itu deal dan cocok, maka kita akan berangkatkan sesuai keinginan majikan. Kalau majikan menginginkan mbaknya berangkat hari itu juga, maka akan kita berangkatkan hari itu juga. Itu kadang ada juga sih yang dijemput majikan secara langsung di kantor. Ada juga yang majikan datang ke yayasan langsung, milih pekerja mana yang cocok menurut majikan, itu yang akan dibawa pulang. Makanya mbak-mbak yang datang itu tidak bisa menunggu di rumah, harus stay di kantor. Karena kan sesi interview itu bisa dilakukan majikan kapan aja ya, namanya majikan dia kan sibuk punya pekerjaan, pasti menunggu waktu longgar lah untuk interview dengan pekerjanya. Jadi kadang bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, itu tidak tentu, terserah majikan. Itulah kenapa kita mengharuskan majikan itu selalu pekerja itu selalu ready di yayasan itu. Dan ketika nanti sudah tersalurkan ke majikan, saya berharap untuk semua pekerja yang melalui yayasan itu, walaupun di yayasan kita ini ada garansi pergantian, saya berharap untuk dibetah-betahin selama 1 bulan lah, paling buruknya itu 1 bulan. Kenapa?
biar gajinya itu masuk dulu, kewajibannya masuk ke kantor dulu, biar nanti ketika pulang ke yayasan terus nunggu job yang baru lagi, walaupun sudah tidak ada potongan, setidaknya mbaknya punya bekal, punya uang buat nunggu lagi, punya uang jajan dan sudah tidak ada potongan di yayasan, seperti itu. Jadi itulah sedikit beberapa penjelasan mengenai peraturan, tata cara, dan hal-hal apa saja yang kita lakukan atau pekerja lakukan selama di yayasan. Jadi untuk ibu-ibu atau mbak-mbaknya di luar sana yang berusia 17 atau 45 tahun yang sedang atau membutuhkan pekerjaan, boleh langsung saja datang ke kantor kita yang beralamatkan di bawah ini, atau boleh langsung menghubungi saya. Saya Nia Gustiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.